Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Bung Doni dan narasumber saya Bung Sila. Kita kembali lagi di podcast Opini Room yang akan menguak apa itu saham bagi anak muda. Ngobrol perkara investasi. Gimana, Bung? Oke, gimana? Kabarnya baik? Alhamdulillah baik selalu. Saya memperkenalkan diri. Oke, terima kasih. Nama saya itu Muhammad Susilo. Saya itu berkecimpung di investasi itu masih sekitar 1 tahunan. Masih mulai ya. Masih belajar juga. Sama-sama belajar. Oke, untuk pembahasan hari ini yang santai-santai saja. Tak usah Terlalu berat-berat terlalu dulu. berat-berat dulu. Yang berat tuh biar biasa saja, kalau saya itu enggak. Pertama-tama yang saya tanyakan itu apa sih arti saham menurut Bung Sula sendiri? Oke, saham itu menurut saya itu saham itu salah satu investasi. Saham itu kepemilikan, misalnya saham BRI. Ya. Nah itu kita itu mempunyai kepemilikan perusahaan tersebut. Nanti di dalamnya kita bisa maksudnya itu berargumen, maksudnya ada rapat umum saham itu. Oh, berarti kita contoh saya Ya. itu anak muda membeli sahamnya 1 lot gitu kan. Iya. Berarti saya sudah memiliki Iya, sudah memiliki dari seluruh asetnya juga. Terus kebijakannya itu biasanya nanti ada rapat umum pemegang saham. Nah itu walaupun sedikit itu ya. iya termasuk nanti dapat dividen juga. Sungguh menarik ternyata dunia saham. Saya itu juga mau ikut, tetapi itu kan bayaran saya itu juga UMR lah, rendah. Siap. Sama berarti. Beda. Oh iya. Sudah terjun di dunianya kan dari uang UMR itu kan saya juga harus mencukupi kebutuhan sendiri, harus mencukupi warga, tapi saya itu belum berwarga gitu ya. Apakah di dunia saham itu memanajemen keuangan itu penting, Bu? Menurut saya itu penting. Sebenarnya sebelum kita terjun ke investasi, kita itu harus intinya memanajemen keuangan pribadi kita. Nah, misalnya kayak saya itu pakai 532, 50% itu untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, 50% itu, terus 30% itu untuk keinginan. keinginan. Misalnya apa ya? Pengen sepeda motor, Ya. apa pengen jalan-jalan. Nah, terus 20% itu untuk investasi, untuk tabungan, atau untuk dana darurat gitu. Oh, berarti kalau menurut saya ini saham itu bisa jadi itu uang dingin saja ya berarti. Ya, makanya itu harus uang dingin. Jadi uang yang nggak terpakai. Jadi ada dua istilah, uang dingin sama uang dapur. Nah, uang dapur itu yang digunakan untuk sehari-hari. Kalau misal saya itu kan belum tahu cara memanajemen keuangan. Contoh memanajemen keuangan yang baik itu gimana, Bu? Anak muda itu belum bisa melek investasi ya, taunya itu jajan dan ikut-ikutan lah gitu loh, Bu. Bagaimana cara manajemen keuangan yang baik untuk anak muda biar bisa ikut mengikuti jejak dari Bung Silo sendiri yang sudah bermain saham selama kurang lebih 1 tahun ya. Nah, menurut Anda sendiri? Ya sebenarnya intinya kita itu harus memilah dan memilih dulu itu antara keinginan dan kebutuhan. Antara keinginan dan kebutuhan. Iya. Berarti harus disendirikan ya, Iya, berarti kan? disendirikan. Tidak bisa dicampur adukan. Kayak misalnya kita itu butuh per bulannya, kebutuhan per bulan itu apa yang wajib. Terus keinginan, misalnya kalau kita motor itu kan baru, misalnya motor itu belum kebutuhan ya
ya berarti di nomor 2 kan Oh, gitu. berarti didahulukan kebutuhan, Iya. baru keinginan. Nah, berarti nanti dalam apa ya, dalam akuntansi itu apa ya, ya bukan pelit sih, tapi untuk memanajemen itu tadi biar nanti kita bisa investasi. pendidikan background Anda sendiri itu apa, Bu? Oke. Alhamdulillah saya juga lulusan akuntansi. Lulusan akuntansi. Iya. Alhamdulillah ya baru lulus sih. Jadi Ini kucingnya juga mau ikut belajar ya. Iya, belajar tentang saham ini kucingnya ini. Nggak apa-apa, ini juga dia biar tahu tentang saham. Pertanyaan yang kedua, Bu, tentang instrumen investasi itu ada berapa dan bisa dijelaskan dari garis besar saja? Oke, untuk instrumen investasi itu ada banyak sebenarnya. Saya biasanya yang saya pakai aja ya. Kalau saya itu biasanya untuk pemula, biasanya kayak dari umur SD apa itu jadi kayak tabungan. Yang pertama itu tabungan kan biasanya secara tidak aturan kita sudah menyisihkan uang itu sudah mengatur. Ya, oke. Yang kedua itu kayak deposito. Dan deposit itu di bank kita menaruh uang di bank, kita itu juga membayar kayak bunganya, kayak jasanya, tapi itu pengembaliannya itu rendah banget, paling rendah dalam investasi. Berarti itu setidaknya itu berarti nabung itu juga termasuk instrumen investasi ya? Iya. Terus apa namanya, dalam yang paling intinya itu investasi itu kayak semakin tinggi resiko itu semakin tinggi juga keuntungannya. Atasnya lagi ada kayak obligasi itu ada banyak Obligasi itu garis besarnya apa itu? Obligasi kayak saya baru intinya lihat. itu kepemilikan surat yang dikeluarkan baik perusahaan atau negara. Kalau itu bisa untuk obligasi itu bisa syariah, bisa kayak misalnya yang terbaru kita pengen membangun suatu pembangunan nasional misalnya ya. Nah kita itu biasanya nanti pemerintah mengeluarkan namanya surat utang negara apa SBN itu. Surat utang negara. Ya intinya nanti kita itu ngutangin negara lah kasarnya. Ya. Awal ini bisa ngutangin negara. Iya, nanti itu syaratnya harus BNI. Warga negara Indonesia ada batas minimal, ada batas maksimalnya. Oh, berarti aku bisa ngutangin negara. Iya, misalnya pembuatan jalan tol. Nah, kita itu bisa berkontribusi membuat jalan tol itu dengan cara nanti itu obligasi itu. Dan di samping itu kita juga dapat kupon per bulan. Kupon ya, itu pembalian. Itu biasanya di atas suku bunga Indonesia. Iya iya. Jadi, minum dulu. Oh Bu. iya, siap. Santai aja, santai aja. Maklum podcast alam kan ya bisa melihat alam serta suara motor kan ya, motor grong-grong itu juga bisa melihat, cewek cantik juga bisa melihat. Lebih Suasananya lebih adem. adem seperti es ini adem. Ini saya mau bertanya, saya kan ini anak muda, saya itu berminat dalam investasi, saya berminat sekali. Apakah gimana ya, saya semua instrumen itu harus dipenuhi anak muda dulu atau gimana itu kalau saya itu ingin investasi, investasi dulu atau gimana? Kalau saran saya sih itu biasanya kita tuh harus sebelum investasi kita itu pelajari investasi apa yang mau kita terjuni. Di samping itu kita harus belajar ya dari buku, dari Iya. internet dan lain-lain. Dan indikator itu apa Bu? Maksudnya indikator tentang tadi belajar itu bisa kayak obligasi atau apa, itu saham-saham kan ada yang jangka panjang, jangka pendek itu gimana? Saya itu kurang paham itu. Kalau itu kita itu investor saham itu Iya. beda-beda. Iya. Misalnya yang jangka pendek itu biasanya pakai analisis teknikal. Analisis teknikal berarti Iya. tentang grafik, tentang itu memahami. Jadi itu kita itu harus setiap hari mantengin laptop apa HP gitu. Jadi pergerakannya itu diawasi terus. Itu untuk yang jangka pendek. jangka pendek. Kalau yang jangka panjang itu namanya, kalau saya itu pakainya fundamental. Fundamental itu Fundamental itu mempelajari itu valuasi perusahaan. Jadi itu perusahaannya itu bagaimana, angka depannya bagaimana, targetnya bagaimana. Kita pelajari
itu kan sekarang banyak ada A, si A, si B, si C. Apakah itu aman sih menurut? Dan kriteria aman menurut Busno sendiri itu gimana? Kalau untuk kalau dalam investasi itu diawasi oleh OJK. Ya, berarti OJK. nanti cari yang aplikasi yang diawasi oleh OJK. Dan Kang Karto belum tahu OJK. OJK itu apa? OJK itu otoritas jasa keuangan. Oh, yang membawai, Yang mengawasi itu. mengawasi. Jadi ada yang mengawasi sendiri, ada yang namanya kan ada apa namanya surat elektronik, nanti ada yang tempat menyimpan sendiri gitu. Dan saya dengar-dengar ini dari orang-orang lah, teman-teman saya. Kalau investasi nggak apa-apa. Nanti ada robot yang bisa itu bermain di dalamnya, itu gimana itu? Ya kalau itu tergantung orangnya juga sih. Maksudnya dia itu kalau kayak saya itu kan cenderung ke maksudnya saya mempelajari saya itu akhirnya bisa itu biar saya mempraktekkan juga ilmu saya yang saya pelajari itu. Nah, kalau untuk robot, misalnya dia itu sering bekerja terus dia itu nggak bisa mengawasi investasi yang dia dari dia itu mau beli mau jual itu nggak bisa dia itu. Nah itu pakainya apa ya? Pakainya robot itu tadi. Oh, berarti yang menggerakkan itu. Gerakan itu robot ya berarti. Iya. Berarti kita itu hanya contoh, saya punya uang, saya transferkan dan robot yang akan mengelola gitu. Ya tetap kita yang memberikan rambu-rambu, nanti robot sendiri yang menggerakkannya. Itu dasar dari saham gitu ya. Iya, tapi kan saham hampir kayak gitu. Sebenarnya kalau untuk apa ya mengupas satu-satu itu mungkin panjang yang lebar Iya, ya. panjang. Bisa sampai nanti saya dapat istri kan gitu ya, Bu ya. Iya gitu juga. bisa. Ini udaranya sedikit panas. Saya Melihat saham itu saya tuh sudah mau untuk investasi. Biar uang saya itu tidak habis buat membelikan adik-adik saya gitu. Ya, adik kan gitu Mas. ya banyak sih dimulai dari diri sendiri. Terima kasih atas kedatangannya di sini untuk membahas tentang dasar-dasar saham. Oke, pemirsa, kita sudahi dulu bincang-bincang kita dalam kopi ngobrol perkara investasi. Opini Room. Sampai jumpa.